Setiap festival besar itu punya detak jantungnya sendiri. Dan seringnya, detak yang paling kencang itu justru terasa bukan pas di puncak acara, tapi di jam-jam terakhir yang super tegang sebelumnya. Nah, yuk kita coba dengarkan denyut nadi dari Festival Kuto Arjo 2026. Setengah panik, setengah berharap. Cuma 2 frasa, tapi ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ada rasa cemas, ya kan? Takut ada yang salah. Tapi di sisi lain ada harapan yang gede banget kalau semua kerja keras ini bakal jadi sesuatu yang luar biasa. Inilah emosi yang jadi bahan bakar semua orang di balik layar. Coba dibayangin suasananya. Dari luar, gedung pewayangan Kautaman ini mungkin kelihatannya tenang-tenang aja. Tapi begitu masuk ke dalam, energinya kerasa banget. Para panitia kayak Pak De Galtung tuh gerak cepat, bolak-balik, mastiin setiap detail, sekecil apapun nggak ada yang kelewat. Keseriusan mereka itu tergambar jelas di satu benda, sebuah buku catatan tebal yang mereka sebut Kitab Logistik Perang. Ini bukan sekedar buku biasa loh, ini tuh simbol perencanaan yang detailnya minta ampun. Setiap nama, setiap barang, setiap jadwal, semuanya ada di situ. Kenapa? Karena di titik ini nggak ada lagi ruang buat kesalahan. 65. Angka ini jadi kunci dari segalanya. Ini bukan cuma angka, tapi ini adalah 65 nyawa, 65 harapan yang saat itu lagi dalam perjalanan panjang naik bus ke Jakarta. Merekalah jantung dari festival ini. Jadi siapa aja sih ke-65 orang ini? 40 diantaranya adalah para pelaku UMKM, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dari Kuto Arjo. Dan 25 sisanya adalah para seniman. Nah, mereka inilah 2 pilar yang nopang seluruh acara festival, masing-masing bawa misi penting dari kampung halaman. Jadi ada 2 bus dengan 2 misi yang beda tapi saling melengkapi. Bus pertama isinya harapan ekonomi, produk-produk lokal yang dikemas rapi dengan mimpi biar dikenal lebih luas. Bus kedua bawa sesuatu yang nggak ternilai harganya, identitas budaya, diwakili sama para penari jaran bolong dan alunan gamelan mereka. Kutipan dari Ndara Kakung Pratomo ini, negasin semuanya. Ini bukan sekedar pertunjukan seni biasa, ini tuh sebuah pernyataan sikap bahwa identitas budaya dari desa itu punya kekuatan dan tempatnya sendiri, bahkan di tengah gemerlapnya ibu kota. Oke, sekarang mari kita kenalan lebih dekat sama beberapa sosok di balik panggung, karena disinilah, di antara mereka inilah, semangat gotong royong festival ini benar-benar hidup. Ini filosofinya Bude Umi yang ngurusin konsumsi. Sederhana banget kan kedengerannya, tapi maknanya dalam. Buat beliau, nyambut tamu dari jauh dengan baik itu sebuah kehormatan. Jadi ini bukan cuma soal logistik makanan, tapi cerminan kepedulian dan kehangatan sebuah komunitas. Di tengah semua ketegangan ini, ada juga loh momen-momen unik kayak gini. Chandra, salah satu MC-nya, datang telat. Nggak ada yang nyuruh, dia langsung push up buat ngehukum diri sendiri. Ini nunjukin akuntabilitas dan dedikasi, tapi dibalut sama humor yang bikin semangat tim tetap solid. Tentu, nggak ada acara komunitas tanpa tantangan finansial, ya kan? Jeng Sri, sang bendahara, ngakuin dengan jujur, budgetnya mepet banget. Tapi coba perhatiin semangatnya. Yang penting, semua jalan. Nah, mentalitas pantang menyerah kayak gini nih, yang bikin hal mustahil jadi mungkin. Dan gimana seorang pemimpin ngadepin kekacauan? Teguh Maji, sang ketua, nunjukin contohnya. Waktu macam-macam masalah muncul, dia tetap tenang. Buat dia, sedikit drama itu wajar dalam sebuah hajatan wong akeh, sebuah perhelatan besar yang jadi milik bersama. Pak De Galtung ngerangkumnya dengan indah banget. Justru di dalam tantangan dan berbagai drama inilah letak seninya. Sebuah cerita yang mulus-mulus aja tanpa rintangan kan gak akan pernah menarik. Semua kesulitan ini tuh ibarat bumbu yang bikin kisah festival ini jadi punya rasa dan makna. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pemahaman yang penting banget. Festival ini tuh bukan tujuan akhir. Ini adalah sebuah awal, sebuah fondasi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ada 3 misi utama di sini. Pertama, ngangkat UMKM. Kedua, merawat kesenian, dan yang nyatuin keduanya adalah misi ketiga, nyambungin lagi jaringan Wong Torjo, komunitas orang Kuto Arjo, biar ikatan ke kampung halaman makin kuat, baik secara ekonomi maupun budaya. Dan ini bukan cuma ide loh, rencana buat kolaborasi formal itu udah disiapin. Ini adalah langkah konkret buat mastiin kalau semangat festival nggak akan padam setelah 1 hari, tapi bakal terus lanjut dan ngasih dampak jangka panjang. Sekali lagi, Ndara Kakung Pratomo nekenin kata kuncinya, keberlanjutan. Festival ini harus jadi pemantik, bukan cuma api sesaat yang langsung padam gitu aja. Ini tentang ngebangun sesuatu yang bisa bertahan lama untuk generasi berikutnya. Malam pun makin larut. Persiapan udah di tahap akhir. Sekarang,
Yang tersisa tinggal panggilan terakhir buat komunitasnya untuk pulang. Sekitar 1.000 orang. Itulah perkiraan jumlah Wong Torjo dari Jabodetabek dan sekitarnya yang bakal datang. Angka ini jadi bukti nyata betapa kuatnya rasa rindu dan ikatan mereka sama kampung halaman. Bahkan ada yang rela datang dari Bandung loh. Sambil natap aula yang masih kosong, Pak De Galtung ngegumamin kalimat ini. Tentu, ini bukan perang beneran ya. Ini tuh metafora buat pertempuran besok. Pertempuran ngelawan capek, buat mastiin semua kerja keras mereka terbayar lunas dengan senyum bahagia para pengunjung. Dan inilah panggilan terakhir buat komunitas. Dengan gaya yang persuasif, panitia ngingetin, Bupati Purworejo aja dateng loh. Ini tuh kayak sentilan halus, sebuah ajakan personal yang langsung ngetuk ke hati para Wong Torjo buat datang dan dukung karya dari kampung halaman mereka sendiri. Pada akhirnya, semua kisah persiapan festival ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Ngelihat semua pengorbanan, gotong royong, dan cinta pada budaya ini, kita jadi mikir, sebenarnya apa sih bahan bakar yang bikin api komunitas kayak gini terus nyala, melintasi jarak dan juga generasi?